Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil muta'al. Al-munazzahi anis syuraka'i wal amthal. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli hal. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bil ghuduwi wal aswal. Jamaah sekalian, hari ini kita akan membahas tentang puasa Ayyamul Bid. Persoalannya adalah apakah yang dinamakan dengan puasa Ayyamul Bid? Apa landasan hukumnya serta bagaimana hukum mengerjakannya? Inilah topik bahasan kita kali ini yang akan kita tuntaskan dalam waktu yang singkat ini. Jamaah sekalian, sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang puasa Ayyamul Bid, kita akan membahas tentang kosakatanya terlebih dahulu. Ayyamul Bid itu terdiri dari dua kata. Pertama adalah ayyam bisyiddah, pakai tasdid. Ayyam, bukan ayam. Kalau ayam itu bunyinya kukuruyu, itu ayam namanya. Tapi ini ayam, pakai syiddah. Ayam itu jamak dari kata yaum, artinya hari. Yaum itu mufradnya, ayyam itu adalah jamaknya. Paham ya? Kedua adalah kata al-bid. Bid itu dari kata abyad, artinya putih. Dalam konteks ini bisa diartikan dengan terang. Jadi Ayyamul Bid itu artinya hari-hari yang putih atau hari-hari yang terang. Maksudnya adalah hari-hari yang malamnya itu sinar bulannya terang benderang seperti bulan purnama. Dan bulan purnama ini adalah salah satu dari bentuk fase bulan. Kalau kita belajar ilmu astronomi, tentu kita sudah tahu tentang fase-fase bulan, yaitu perubahan bentuk bulan bila dilihat dari bumi. Setidaknya ada 8 fase bulan. Yang pertama adalah new moon atau bulan baru. Kedua adalah waxed crescent atau yang disebut dengan bulan sabit awal. Biasanya terjadi pada tanggal 1, tanggal 2, dan tanggal 3. Yang ketiga adalah first quarter atau bulan paruh awal. Terjadi pada tanggal 6, tanggal 7, dan tanggal 8. Keempat adalah waxing gibbous atau yang disebut dengan bulan cembung. Terjadi pada tanggal 10, tanggal 11, dan tanggal 12. Kelima adalah full moon atau bulan purnama.
terjadi pada tanggal 13, 14, dan 15. Yang keenam adalah Waning Gibos atau bulan cembung akhir, terjadi pada tanggal 17, 18, dan 19. Yang ketujuh adalah Set Quarter atau bulan kuarter akhir, terjadi pada tanggal 21, 22, dan 23. Yang terakhir adalah Waning Crescent atau bulan sabit tua, terjadi pada tanggal 27, 28, dan 29. Sekarang, kenapa dinamakan dengan Ayyamul Bid? Li'annaha tabidu bitulu'il qamari min awwaliha ila akhiriha. Karena pada malam itu nampak putih bercahaya, terang benderang dengan munculnya sinar bulan dari awal sampai akhir malam. Jamaah sekalian, sekarang apa sih landasan hukumnya puasa Ayyamul Bid? Yang pertama adalah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsani khalili bisalasin la adahunna hatta amut saumu salasati ayyamin min kulli syahr wa salatud duha wa yawmun ala witrin, rawahul Bukhari. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku, kekasihku. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 3 perkara yang tidak pernah aku tinggalkan sampai aku meninggal. Pertama, puasa 3 hari setiap bulan. Kedua, sholat duha. Dan ketiga adalah sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari. Kedua adalah hadis an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sumta minasy syahri salasan fasum salasata asyrata wa arba'a asyrata wa khamsa asyrata, rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Dari Abi Dzar radhiyallahu an berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu berpuasa 3 hari di setiap bulan, maka puasalah pada tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15. Tentu bulannya adalah bulan Qamariyah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Yang ketiga adalah hadis an Abi Dzar radhiyallahu an qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma minasy syahri salasata ayyamil bid salasa asyrata wa arba'a asyrata wa khamsa asyrata, rawahun Nasa'i. Dari Abi Dzar radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk selalu berpuasa setiap bulan 3 hari Ayyamul Bid, yaitu tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15. Hadis riwayat Imam Nasa'i.
Jamaah sekalian, dan masih banyak lagi dalil-dalil tentang puasa Ayyamul Bid. Sedangkan hukum mengerjakannya adalah sunnah, yaitu diberi pahala bagi orang yang mengerjakannya dan tidak berdosa bagi orang yang meninggalkannya. Ma hiya sunnah? As-sunnatu hiya ma yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi. Jamaah sekalian, berikutnya adalah fadilahnya atau keutamaannya puasa Ayyamul Bid. Keutamaan puasa 3 hari setiap bulan atau Ayyamul Bid itu sama seperti kita berpuasa selama 1 tahun. Mana dalilnya? Dalilnya adalah an Abdullah ibni Amr bin As. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala sum minas syahri salasata ayyam fa innal hasanata bi asyri amsalihha wa dzalika mislu siyamid dahri muttafaqun alaih. Nabi bersabda, berpuasalah kamu 3 hari dalam setiap bulan, karena sesungguhnya satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Karena itu sama seperti selama 1 tahun. Inilah kemurahan Allah terhadap hambanya. Hanya dengan berpuasa selama 3 hari setiap bulannya, diberi pahala sama dengan dia berpuasa selama 1 tahun. Mungkin ada yang bertanya, masa sih? Benar apa tidak ya? Apa benar puasa 3 hari seperti 1 tahun? Di mana logikanya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, lihat surah yang ke-6, surah Al-An'am, ayatnya adalah 160. Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalannya. Al-yawmu bi asyri ayyam. 1 hari dibalas dengan 10 hari. Kalau dia puasa 3 hari, berarti diganjar 30 hari. 30 hari berarti sebulan. Kalau dia puasa 3 hari setiap bulannya, berarti dia berpuasa selama 1 tahun. Gitu ya, paham? Jelas? Kalau sudah paham, sudah jelas, kerjakan. Jangan ditunda-tunda. Tidak ada gunanya kalau kita belajar, sudah ngerti, sudah jelas, sudah paham, tidak dikerjakan. Maka kerjakanlah dari sekarang. Jamaah sekalian, seperti biasa sebelum diakhiri ada pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mau bertanya Ustaz. Ya. Tadi dijelaskan hadis dari sahabat yang bernama Abu Dzar bahwasanya Nabi menyuruh puasa 3 hari Ayyamul Bid. Itu tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15 setiap bulan Komariah.
Mulai bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, dan seterusnya. Kalau bulan-bulan biasa itu tidak ada masalah. Tapi kalau bulan haji atau bulan Zulhijjah itu kan ada yang namanya hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Yang hari-hari itu diharamkan untuk berpuasa. Nah, apakah kita boleh berpuasa pada hari ke-13 bulan Zulhijjah? Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, bagus. Ini pertanyaan untuk kita semua. Berarti dia perhatian terhadap materi ini. Ini kadang-kadang biar cepat selesai pengajiannya, kalau ditanya sama gurunya, sama ustaznya, paham tuh? Paham. Paham? Paham Ustaz. Iya Ustaz yang paham. Jamaah sekalian, hukum berpuasa pertama adalah wajib, yaitu dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan mendapat dosa. Contohnya adalah puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kedua adalah hukumnya sunnah. Seperti puasa ayyamul bid. Kalau kita kerjakan kita mendapat pahala, dan kalau tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Yang ketiga adalah hukumnya haram. Kalau dikerjakan mendapat dosa, dan kalau ditinggalkan mendapat pahala. Contohnya adalah puasa di hari raya. Yaumul Idain. Puasa hari raya Idul Fitri dan puasa hari raya Idul Adha. Yang kedua adalah puasa di hari tasyrik, yaitu puasa pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Dengan demikian, puasa di tanggal 13 Zulhijjah itu hukumnya haram atau tidak boleh. Nah, khusus untuk bulan Zulhijjah, bagi yang ingin berpuasa 3 hari, dimulainya dari tanggal 14, 15, dan 16. Jadi nggak boleh puasa di tanggal 13 Zulhijjah karena itu masih hari tasyrik dan hukumnya adalah haram. Maka kita mulai puasanya mulai tanggal 14, kemudian 15, dan 16. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.